Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GKJ Sukoharjo, kita bertemu lagi dalam acara renungan harian GKJ Sukoharjo. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Terima kasih untuk Engkau boleh bangunan kami. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang memberikan rencana yang indah, hidup yang indah kepada kami, sehingga saat ini kami boleh bangun dengan merasakan kesegaran daripada Tuhan. Kami tahu bahwa rahmat-Mu selalu baru tiap pagi. Kami akan memulai hari ini dengan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau Allah yang terus menolong supaya kami mendengar firman-Mu dengan jelas, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini tema kita yaitu gagal bukan akhir, yang diambil dari Mazmur 121. Ayat ini atau pasal ini sangat bermanfaat bagi saya ketika saya merenungkan ini. Akan saya bacakan. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanmu penjagamu, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman ini adalah nyanyian ziarah. Bagaimana bangsa Israel ketika itu mengadakan perjalanan selalu menyusuri gunung-gunung. Di sana Mazmur ini menyatakan bagaimana gunung-gunung yang besar itu ciptaan Allah yang luar biasa. Dari aku melayangkan pandang ke gunung-gunung, dan dari manakah akan datang pertolonganku? Ketika melihat gunung-gunung, mereka menyadari bahwa ini ciptaan Allah yang luar biasa. Tentu Allahnya akan besar dan akan lebih besar daripada gunung-gunung itu. Sehingga mereka bisa mengklaim bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian statement dari bangsa Israel waktu mereka berziarah naik ke Gunung Sion dan mereka menyanyikan nyanyian ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gagal itu berarti tidak berhasil, ada yang tidak tercapai tujuannya. Ada dua kalimat itu yang menyatakan gagal. Tapi ada orang yang menyatakan bahwa kegagalan adalah sukses yang tertunda. Tapi bagaimana kita orang Kristen yang menanggapi arti kegagalan itu? Beberapa waktu lalu trending di Twitter maupun di IG, Instagram, yaitu Pastor Raditya Oluwan. Dia dalam salah satu akun medsosnya mengatakan bahwa tentang titik dan koma. Bagaimana dia yang seorang pecandu narkoba, minuman keras dan lain sebagainya itu bisa disadarkan oleh Tuhan sehingga dia menjadi pastor atau penginjil atau motivator, istilahnya pendeta. Di situ orang-orang banyak menghakimi dia. Kamu hidupmu sudah titik, hidupmu sudah selesai. Tapi banyak orang yang mengatakan bahwa hidupmu adalah koma, masih ada kelanjutannya. Dan kamu isi selanjutnya itu adalah dengan bersama dengan Tuhan. Nah, di situ pula saya secara pribadi menyadari bahwa bagaimana arti koma yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Kegagalan atau tujuan yang tidak tercapai itu saatnya kita berhenti. Koma dulu. Koma kan artinya agak jeda ya. Kita merenungkan apa sih yang telah kita kerjakan kemarin, apa sih yang kegagalan yang membuat gagal itu.
Apa sih yang membuat tidak tercapai? Kita evaluasi. Kemudian baru kita melanjutkan hidup kita ke depan dengan perencanaan yang lebih matang lagi. Tentunya bersama Tuhan. Karena dalam Mazmur 121 tadi ada pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan. Bukan dari manusia. Bukan secara kebetulan. Tapi dari Allah. Jadi itu koma adalah suatu proses evaluasi dalam kehidupan kita. Mengevaluasi ini bersama Tuhan dan akhirnya bisa melewati itu semua. Karena dalam 121 tadi ayat yang ke-7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Itulah yang kata yang selalu mengingatkan saya. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pagi ini. Sebagai penutup, saya akan membacakan dari Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.